Jadi inilah yang diberikan oleh pemerintahan Jokowi kepada saya. Kapan, Pak? Ya waktu saya di penjara itu. Perubahannya ini pada waktu saya di penjara. Oh, Gitu. siapa yang minta dirubah? Saya nggak tahu dong saya di penjara. Oh, jadi tiba-tiba aja Bapak dikasih KTP itu? Dikasih KTP ini. Loh, di penjara, saat di penjara? 49/2024 2024 baru dicetak ya. Ya. Identitas seperti ini yang saya maksud banyak dipalsukan Jokowi. Tapi saya sendiri dipalsukan identitas saya oleh Jokowi gitu loh. Tanpa diminta justru diubah KTP-nya? Iya. Waduh. Ya kalaupun orang yang minta perubahan itu kan orang yang disuruh Jokowi, yang memerintahkan atau merestui urusan perubahan KTP saya ini ya Pak Jokowi. Jadi Bapak bayangkan betapa hancurnya hati saya. Ya, ketika saya mengalami masalah ini. Halo guys, apa kabarnya? Kalian ada yang penasaran dengan cerita Bambang Tri? Bambang Tri yang baru bebas dari penjara atau bebas dari tahanan, di sini menceritakan tentang silsilah Pak Jokowi dan masa lalunya. Ada hal yang sangat menarik sekali diceritakan oleh Bambang Tri di sini. Apa saja cerita Bambang Tri di sini? Teman-teman pasti penasaran. Ini menarik sekali untuk diikuti dan menarik sekali untuk ditonton sampai selesai. Belum kawin. Waduh, sama dong kita. Ya, jadi inilah yang diberikan oleh pemerintahan Jokowi kepada saya. Kapan, Pak? Ya waktu saya di penjara itu. Perubahannya ini pada waktu saya di penjara. Oh, Gitu. siapa yang minta dirubah? Saya nggak tahu dong saya di penjara. Oh, jadi tiba-tiba aja Bapak dikasih KTP itu? Dikasih KTP ini. Loh, di penjara, saat di penjara? Saya bebas kan minta KTP lagi. Coba baca Pak. Tahunnya berapa? Pokoknya yang lainnya itu benar. Foto siapa nih? Ya benar foto saya. Bapak melotot. Berapa nih? 49/2024 2024 baru dicetak ya. Ya. Jahat banget ya. Pekerjaan wira swasta. Itu artinya saya ini oleh pemerintahannya Jokowi dianggap orang mati. Karena ini bukan saya. Masa saya umur 54 tahun belum kawin? Dikasih KTP Bapak ya? Apa urusannya ini diganti? Kalau nggak ada maksudnya untuk menghilangkan saya dari daftar resmi penduduk Indonesia. Oh, bisa aja nih. Oh, Iya, Curi, dibunuh gitu. Mungkin ini artinya dibunuh. Ada Dibunuh karakternya. Karakter dulu lah ya. Iya. Betul, dan Tapi ini maksud saya, identitas seperti ini yang saya maksud banyak dipalsukan Jokowi dalam buku saya Jokowi Undercover 1 itu. Tapi saya sendiri dipalsukan identitas saya oleh Jokowi gitu loh. Tanpa diminta justru diubah KTP-nya? Iya. Waduh. Ya kalaupun orang yang minta perubahan itu kan orang yang disuruh Jokowi. Bapak terima kapan nih? Iya, Pas mau keluar? bukan. Saya sudah berkali-kali minta KTP. ini. Oh. Dia keluar ini terus. Ya KTP asli Bapak nggak ada? Oh, ini diminta diubah. Gitu juga yang keluarnya? Ini terus. Kalau KTP Bapak bukan ini yang ditahan? Bukan. Kan? Itu ada di Wah, ini di Google Doc, ketik KTP Bambang Tri gitu. Yang keluar bukan ini. Terutama tadi masalah belum kawin tadi loh. Yang Bapak terima ini dari orang lapas? Bukan Nggak orang pernah tahu lapas. dari siapa yang Bahkan orang lapas ke dinas catatan sipil setempat itu loh yang berhak mengeluarkan KTP itu loh. Ya, tapi- Jadi kenapa saya langsung meminta pertanggungjawaban Pak Jokowi? Karena waktu itu Pak Jokowi presidennya. Dan saya juga yang memerintahkan atau merestui urusan perubahan KTP saya ini ya Pak Jokowi. Siapa lagi yang punya kepentingan? Ya nggak ada kan? ya. KTP saya kok dirubah-rubah itu apa kepentingannya gitu loh. Betul. Jadi saya bingung juga ini Pak. Nanti kalau mau ketemu istri saya bisa digerebek. Nasib dong. KTP saya belum punya, Belum kawin. belum kawin kok. iya. Wah. Ini memutarbalikkan sejarah ini. Jadi Bapak bayangkan betapa hancurnya hati saya. Iya. Ya, ketika saya mengalami masalah ini. Saya pulang nggak ada siapa-siapa lagi. Bapak waktu ke rumah saya kan saya sendirian. Iya. Ya, Betul. ya, tapi walaupun hati saya hancur, ya toh, kepala saya masih utuh gitu. Jadi saya masih berpikir normal gitu loh. Nah ini saya mungkin minta bantuan Bang Resmon untuk mengaktifkan kepala saya lagi, entah pakai cara apalah gitu, supaya nggak ada memori yang hilang sebelum
saya dokumentasikan lagi gitu loh. Dokter Tiba itu, bagi kepala otak. Dokter Tiba, iya. Iya, bukti Pak. Dokter Tiba itu dokter Tiba. Nanti saya minta dokter Tiba. Jokowi lagi di Rowa. Tapi berdasarkan pengalaman empiris saya, itu setiap kali ada transfer yang masuk, yang nyumbang itu makin baik. Oh, gitu. Tapi otak itu. Jadi Bambang Tri ini dapat donasi ya teman-teman. Teman-teman yang mau donasi silahkan hubungin ke channelnya Bang Rismond Sianipar Bali G Academy ya teman-teman ya. Bukan mata jumitan Otak kita. Iya. Tapi kasih wajar sih, karena Bapak juga betul-betul saya lihat. Mulai dari nol. Berat Ya. sekali saya, betul. Itu yang penting cara saya melihat masa lalu begitu supaya saya bisa berdamai. Yang penting bagaimana cara saya melihat masa depan. Gitu. Udahlah, ke depan ini saya sudah pasrah saja apa yang akan terjadi sama saya gitu loh ya. Tapi kalau ada orang yang bilang, wah Bambang Tri diculik, Dibunuh. diculik dulu lah ya. Sebelum dibunuh kan diculik dulu. Ya, nggak mungkin dibunuh dulu. Gitu. Itu saya pikir. Itu namanya ternak. Kan pemotongan baru diculik, dibawa di pasar. Ini jawaban saya kan begini. Ya, saya ngapain mau diculik, saya nggak ngapa-ngapain. Yang sekarang sedang ngapa-ngapain ini kan Bang Rismond ini. Dia diculik duluan. Waduh. Tapi di atasnya ada logika lagi. Jangankan nyulik kita ini, Jokowi nyulik dirinya sendiri aja sekarang bingung dia. Di rumah dia sudah nggak tenang. Kemarin ada kabar waktu kita mau ketemu itu rumahnya sepi. Udah kosong Pak, udah. Terus waktu saya di penjara itu Pak, saya itu pernah protes keras kepada kepala penjara. Soal apa? Soal fotonya Jokowi sama Yusuf Kala itu. Ternyata fotonya Jokowi ini nggak ada putihnya, merah doang. Gitu tuh. Saya protes, kalau Bapak nggak berani biar saya turunkan tuh di penjara Blora. Oleh karena itu, insiden itu saya sampai dipindah ke penjara Selawi itu. Itu gambar itu, ya gambar Presiden Wakil Presiden itu produk resmi Sekretariat Negara. Ya, Merah benderanya merah putih itu nggak ada putihnya. Oh ya? Merah semua itu. Komunis dong. Ya, itu. Perlambang. Itu kan sinyal yang kuat sekali. Ya, sekarang masalahnya ini dari mana? Dari Sekretariat Negara. Lah kita tanya siapa waktu itu? Mensesniknya Pratekno kan? Lah ini kita dapat soal Pratekno itu kira-kira kedekatannya dengan apa dengan Jokowi itu? Dia memang kerabatnya, tapi melihat kejadian bendera ini nggak bisa. Maksud kerabatnya apa itu? Memang kerabatnya. Kerabat berarti ada hubungan Keluarga memang ya. Ada jasa Pak sudah UGM kan pelatih itu kan. Jangan soal ijazah dulu. Maksudnya memang ada hubungan darah Iya, antara Jokowi dan iya, Pratikno. iya. Ada nggak? Ada. Rocky Gerung, tanya Rocky Gerung pernah pernyataan itu. Gitu. Nah, bagi saya tidak cukup kekerabatan biologis toh, karena Pratikno memberikan produk bendera yang Jadi maksudnya kekerabatan ideologis. ya Emosional iya. saya melihatnya. emosional. Ya. Iya. Enggak, yang cuma saya baca adalah yang ini para pembela Jokowi, para termul ini kan ngomong, ah kayak gitu aja diributkan, itu kan bisa aja kesalahan teknis. Ya, tapi kesalahan teknis ini dibikin oleh siapa? Sekretariat Negara, gitu. Waktu itu kepala penjaranya juga nggak bisa ngomong apa-apa, dari lapas juga nggak bisa ngomong apa-apa. Waktu itu ada tamu dari Dirjen Lapas gitu. Ya, saya ngomong aja, kalau ini nggak Anda turunkan sekarang, saya sendiri yang akan turunkan. Oh, begitu ya insiden. Ya, itu insiden yang perlu saya buka. Tahun berapa itu, Pak? Waktu saya di penjara pertama. Berarti 2017. 2017. Iya. Nah, itu. Jadi, Apa ini maksudnya fotonya? iya. Oh iya bendera. Iya. Oh iya, benderanya nggak ada putihnya nih, merah Ya, doang. coba Coba di Makanya dari tadi saya diam. Dari mana itu? Ini memang Jokowi. Namanya kita wartawan kan harus cepat mencari itu kan. Nah ini maksudnya nih, yang dimaksud. Ini dari mana nih? Ya itu ada foto resmi dari Seknek. Tapi bendera merah putih ini nggak merah doang. Tuh, memang hebat, memang ketahuan juga. Oh, dulu waktu Bisa waktunya saja ya Bambang Tri ini ya, bisa cermat banget, teliti banget ya. Saya aja malah sampai nggak ke situ loh ya, sampai nggak tahu tentang hal itu ya. masih Yusuf Kala. Waduh, iya ya kok
Oh, nggak ada bukti. Baru sadar saya nggak ada. Tuh. Warna merah doang tuh. Baru pada nyadar kan? Baru pada nyadar tuh. Ya kalau ini tolong diklarifikasi lah. Ya Pak Prabowo, tolong nih Pak Prabowo, periksa Pak Prabowo. Pak Prabowo tentara Prabowo bukan Prakoro. Pak Prabowo yang terhormat Bapak Presiden, ini betul-betul satu indikasi untuk merubah negara ini menjadi komunis. Iya, nggak ada buktinya. Baru ini saya tahu, baru ini masyarakat. Iya, saya juga baru sadar. Memang Kan bulan September, Pak. Jadi 30 September nanti kita akan memperingati tragedi itu. Jadi cocoklah ini bro. Ya, betul, September. Udah, yang itu nggak usah. Aduh, bener juga. Ya ampun. saya baru sadar loh ada yang seperti ini. Jadi ini yang membuat ini Pratikno. Saya ada sekretaris negara. Ya. Pratikno. Sekarang kembali itu Pak, gejala lain yang Bapak catat 11 itu apalagi? Ini saya cuma nyumbang kecil aja. Enggak ada gitu ya saya. Mengenai Pancasila. Oke, lanjut lagi Pak. Ya, Pancasila itu kan diusulkan untuk menjadi Ekasila. Bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berbudaya. Kemudian menjadi gotong royong. Itu kalau tidak gagasan dari orang-orang PKI kan tidak dari kita sampai ke sana itu. Jadi itu Bapak duga itu buah pikiran dari mereka yang mendukung PKI. Iya. Itu memang apa itu menjadi tujuan daripada PKI. Kemudian agama. Agama jangan di apa itu urusan negara. Agama urusan pribadi. Agama tidak boleh terus campur tangan. Kemudian sekolah madrasah. Di dalam undang-undang Sikdiknas supaya dihilangkan tidak ada madrasah. Pelajaran sejarah mengenai PKI tidak perlu ditulis. Kemudian G30 SPKI, PKI-nya sudah dihilangi. Ini macam-macam semua ini terjadinya pada saat Jokowi menjadi presiden. Presiden sebelumnya tidak muncul itu, tidak muncul. Ada 26 yang saya tulis itu. Ini membuktikan bahwa memang Jokowi memberi peluang. Tidak mungkin kalau dia tidak ada ikatan emosional dengan PKI memberi peluang, nggak mungkin. Karena presiden sebelumnya tidak pernah seperti itu. Ya. Nah ini yang perlu kita waspadai. Kemudian mengenai apa itu siapa dan bagaimana Jokowi, ya kan? Kan saya pernah menulis, saya ajarkan juga bahwa Jokowi itu sejak menjadi gubernur DKI sampai presiden yang kedua kalinya kan bukan dari PDIP. 100% bukan PDIP. Kalau dari PDIP tidak mungkin Jokowi mempunyai sikap seperti ini. Sejelek apapun PDI, rasa nasionalisme itu paling tinggi. Katakan paling tinggi. Dan ini juga harus kita pujikan pada Ibu Megawati. Oh, betul. Ya. Jadi menurut Bapak PDIP ini nasionalismenya Paling tinggi. Oh benar. Paling tinggi. PDIP itu memang nasionalismenya itu benar-benar tinggi ya. Ini saya buktikan. Termasuk saya orang PDIP juga bukan nasional. Saya buktikan nanti. Nah, ini yang mau disusupi PKI itu. Jadi seolah-olah Jadi PDIP yang mau disusun. iya dong. Sudah disusupi. Sudah disusupi. Dan sudah. Antara lain ya Jokowi. Jadi PDIP patut kita puji karena sekarang mengusir Jokowi itu bukan karena orangnya ya toh. Tapi PDIP tentu akan sudah mengamati betul orang ini sebenarnya siapa gitu loh. Kan saya pernah nulis surat ya. Munculnya rezim Jokowi, runtuhnya dinasti Bung Karno. Itu saya munculkan kalau salah tahun 21 atau berapa ini. Dan terbukti. Waktu Jokowi menjadi presiden, kursinya PDIP hilang di Solo. Hilang 10. Dari 30 kursi menjadi 20. Kemudian PDIP di tingkat pusat yang tadinya bisa mencalonkan sendiri di bawah Jokowi tinggal 16,7%, nggak bisa mandiri. Memang dirusak. Siapa yang paling rusak? Terutama dari Amerika. Kemudian perlu saya sampaikan lagi apa yang saya temukan di buku Jokowi yang dekat satu itu. Ibunya itu namanya Yap Meiwa. Yaitu Pelan-pelan Pak. Yap Meiwa. Wah, tiga suku kata tadi. Iya. Yap mewah. Oke. Itu tahun 60 diutus oleh Perdana Menteri Cina untuk datang ke Indonesia untuk membesarkan PKI sebagai organisasi. Tahun berapa itu Pak? Tahun 60. Oh, tahun 60. Ini maksudnya Ibu ya Meiwa ini. Nah, dia punya keahlian khusus mendidik drum band itu loh. Mendidik mayoretnya gitu. Dan ini saya ketemukan data empirisnya sampai ke Blora, karena di Blora ada orang
mayoret drum band yang sangat terkenal itu yang dididik di Solo, namanya Daryati. Ya. Nanti kita perlu ke sana juga untuk merekam jejak Daryati itu, gitulah. Lah katanya begitu berhasilnya drum band ini, kalau itu main gitu, nggak ada partai yang bisa menandingi gitu Pak, dalam hal mengundang massa. Gitu. Gitu. Terus jejak langkahnya lagi, ya media ini kemudian melahirkan orang yang namanya juga itu Michael Bimo. Michael Bimo, Siapa itu? namanya Michael Bimo siapa? Betul. Michael Bimo Saputro berapa itu? Michael Bimo Putranto. Putranto ya. Lalu kan Bimo Putranto. Siapa itu Pak? Ya itu anaknya Yemira Oh, anaknya ya mewah. dengan suami namanya Insinyur Muhammad Sujadi. Ya toh, dulu Golkar karena kepala DPU Jawa Tengah, kemudian pindah ke PDI. Dulu kita kenal siapa? Insinyur Muhammad Sujadi. Muhammad Sujadi. Karena dulu semua yang mendanai kampanye Bu Mega di ex Kabupaten Solo itu Sujadi itu, gitu loh. Oke. Sehingga saya juga mengharapkan nih kalau Bu Mega sampai menyimak ini ya, bantulah saya untuk menginvestigasi ulang, dalam arti direkam dulu. Waktu saya ketemu orang itu direkam, supaya saya punya dokumennya. Dulu kan saya bekerja itu cuma pakai catatan tangan gitu-gitu tuh. Oh ya. Terus foto yang orang yang mirip Jokowi di panggung kampanye bareng Aidit itu ada dua Pak, Widiatno dan Heru Purnomo. Ketangkap kamera semua itu. Nah itu bisa diselidiki sekarang. Jokowi mengakui itu enggak sebagai familinya, gitu kan? Widiatno dan Heru Purnomo. Heru Purnomo. Ya. Itu siapanya Pak Jokowi? Pamannya. Oh, pamannya. Pamannya. Pamannya dalam arti adiknya dari Yak Mewah. Bukan, artinya Jokowi ini kan pengakuannya dia kan dia anaknya Widiatno itu. Widiatno. Ya. Oh, ya. Tapi saya pikir itu bohong, karena apa? Karena Widiatno ini nggak pernah dukung PKI, karena dia sopirnya Aidit, tetapi mendapat semacam pengampunan Pak Harto karena yang disupiri Pak Widiatno itu di samping Aidit juga Yap Maiwanya toh. Yap Maiwa pernah membantu Pak Harto ketika penangkapan Aidit itu, jadi dia nggak pernah dukung. Yang sampai dukung kerusakan banget Yap. Heru Purnomo. Yak Mewah hubungannya dengan DNA Aidit apa? Istri. Bukan. Waktu itu Yap Maiwa dapat tugas untuk setelah pemerintahan 65 gagal untuk membawa Aidit ke Cina. Oh. Gitu ya. Oh. Tapi itu sudah dipersulit karena sudah diblokir oleh Pak Harto ini, gitu loh. Kemudian bahkan dia sepakat untuk menyerahkan Aidit dengan jalan memberitahukan sembunyinya di mana. Itu intel tentara nggak ada yang tahu kalau nggak diberitahu di depan stasiun balapan Solo itu. Wah. Gitu kan. Yak Mewah itu Ya. memberitahu lokasi persembunyian Ya. Dan Aidit Ya. di Solo ini juga. Iya, itulah intinya. Waduh. Banyak sejarah yang tidak Jadi- kita ini ya. Nah, Yak Mewah hubungannya dengan Pak Jokowi apa? Nah, Pak Jokowi itu anaknya Yap Maiwa. Ya, Heru Purnomo ini waktu sebelum pemerintahan mengadakan hubungan cinta dengan Yap Maiwa, lahirlah Jokowi. Heru Luar biasa sekali ya. Pokoknya cerdas banget ya. Masih hafal, inget aja ya. Silsilah bagaimana cerita Pak Jokowi dulu, cerita ibunya. Ingat semua. Ini luar biasa ya. Daya ingatnya, kecerdasannya itu memang saya akui luar biasa Bambang Tri ini ya. Padahal dia ini kan bukan siapa-siapa ya. Tapi kok tahu semuanya gitu ya. Heru Purnomo. Heru Purnomo itu siapa? Ya, itu yang Itu yang anak supirnya Aidit. Oh. bukan yang sopirnya itu Widiatno. Widiatno Widiatno Ya. supirnya Heru Purnomo. Sopirnya ini Waduh, ini yang macam nonton makin pemuda tidak rakyat. Oh, kader pemuda rakyat menikah dengan Yak Mewah. Tidak menikah, pokoknya punya anak Jokowi gitu aja lah. Rubo lah, rubo. Kok kita disuruh sih nikahnya mereka nggak penting itu. Pokoknya punya anak Ya, Jokowi. Saya tanya, Ya, kalau- tasik. kalau nikah kan Mereka adanya tidak nikah menikah. Yak Mewah ini tidak menikah dengan Heru Purnomo. Ah, Tetapi Punya anak. bernama bernama Hari Mulyono itu. tadi katanya Jokowi. Bukan, Joko Widodo kan Heru Purnomo dengan Yap Maiwa. Oh,
Joko Widodo. Anaknya Joko Widodo. Terus Dengan istrinya yang pertama, Heru Purnomo dengan Sujiatmi itu Sujiatmi. punya anak Heri Mulyono Itu aja Rismon Sianipar dari tadi itu kan nanyain Bambang Tri ya. Itu udah dijelasin berkali-kali aja padahal di depan baru berapa menit gitu ya. Itu sudah lupa gitu ya. Kan tapi nih Bambang Tri ini daya ingatnya nih banyak sekali yang diingat gitu ya. Bukan cuma 1-2 orang. Ini banyak sekali yang diingat. Masih ingat coba. Oh, Hari Mulyono yang tidak saja dipakai itu UGM itu. UGM kalau nggak tahu sejarahnya Heri Mulyono tanya saya deh. Mantap. Wah. Gitu loh. apa Bupati dia mau berani menjumpai Bambang Tri? Nah, Ya, atau ada golongan yang lebih moderat berusaha meringankan urusan Heru Purnomo ini mengatakan Heru Purnomo itu apa? Hari Mulyono ini sepupunya Jokowi. Oh. Gitu. Tapi kalau saya tidak, adik sekandung karena bapaknya sama. Jadi Oke. Heru Purnomo nggak kawin dengan yang mewah, lahir Joko Widodo. Jokowi. Heru Purnomo Dengan istrinya yang pertama dengan Sujiatmi Sujiatmi ini kawin. lahirlah. Ini sebenarnya istrinya itu. Kawin. Dengan Sujiatmi Iya. lahirlah Hari Hari Mulyono. Mulyono dengan Hidayati dan dua adiknya lagi itu. Oh, Ya. berarti Joko Widodo sendiri tuh enggak? Iya. Ya itu kan dalam arti dari ibunya Iya, dari yang mewah. Ya. yang satu ibu satu bapak. Oh, begitu. Tapi Hidayati itu yang menikah dengan Ketua Mahkamah Konstitusi di hari itu Anwar Usman. Yang mengubah putusan MK jadi boleh tuh di bawah umur Jadi Gibran bisa jadi bisa jadi wakil presiden. Ini permainan kayak gini ini sangat gampang bagi orang yang pernah latihan kader partai PKI itu. Hal-hal yang rumit begini tuh bagi mereka nggak. Terus yang mewah sekarang di mana? Yang mewah. Yang mewah kan sudah meninggal tahun 2016. Di mana? Dia di Singapura. Oh, meninggalnya dikubur di Singapura. Kalau perlu kita investigasi ke Singapura dong. Ayo, Dan dulu Pak Desmond, Ya. zaman saya di penjara dulu banyak yang gembar-gembor itu semua tes DNA. Tapi itu kan cuma ngobrol-ngobrol dok. Ini sekarang yang perlu kita ulang, gitu loh. Tes DNA. Tes DNA dong. Dengan tes DNA kita bisa membuktikan bahwa Hari Mulyono itu masih satu bapak lah minimal. Ya memang satu bapak dengan Jokowi. Oh. Ya. Kan ini yang diakui Jokowi itu cuma Tapi Hari Mulyono udah almarhum Pak, Bapak. ini kan masih ada Kuburnya. kuburnya, kan bisa tes DNA. Oh, masih bisa. Iya. Bisa dari rambut. Iya. Makamnya di Ya. makam dulu. Iya, Karanganyar. Karanganyar. Iya. Gak apa-apa, besok kita di situ nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak bisa tes DNA. Oh iya, ya masa kita gali sendiri ntar ini dong marah keluarganya. Tapi nggak apa-apa. Ya kita nanti rebukan lagi itu biayanya nggak sedikit loh. Oh, iya, Jadi kalau iya. yang transfer ini, Banyak. oke, ya. Kita lakukan. Tapi izin keluarga Pak selain dana. Gimana? Izin Ya keluarga. kita maju nggak apa-apa kok. Ya. Izin lurahnya lah. Oh. Ya. Sudah mati itu kan bukan anggota keluarganya lagi, tapi lurahnya yang Gitu ya. ya. Oke. Nah kalau kita bisa mengecek, mentes DNA Heru Purnomo itu terbukti kakak beradik dengan Jokowi, itu kan artinya kebohongan lagi Jokowi. Hari Mulyono. Hari Mulyono dengan Jokowi. Ya. Oh, Heru Purnomo itu bapaknya. Ya, bapaknya. Jokowi. Itu juga masih hidup sekarang. Yang diakui Pak Jokowi bapaknya siapa? Wijato tadi. Oh, Wijatno. Ya, itu yang menyebabkan semua dokumen dia itu kacau. Bapaknya siapa itu? Karena ditulisnya dengan nama lain pula, Noto Miharjo. Diulang lagi Wijatno itu siapa? Wijato ini tadinya Posisinya. anak dari kakek Jokowi itu yang pertama itu Wijato, kedua terus Hari Mulyono, ketiga namanya lupa saya. Ada. Dan nomor 2 Heru Purnomo. Dong. Kan kakeknya Jokowi, Bukan. Pertama, Kakek- Wijato itu. kakeknya punya anak nomor 1 Yang Wijato. Wijato. Yang kedua itu namanya Mulyono Hirlambang. Mulyono Herlambang. Ya. Yang ketiga itu Heru Purnomo. Heru Purnomo. Yang keempat itu Heru Purnomo itu yang nomor 5 yang paling Yang paling kecil. Ya. Tapi lain lupa namanya. Ya, Itu Heru Purnomo. masih saja kayak yang wawancara juga, yang mewawancarai juga lupa teman-teman ya. Padahal dari tadi sudah diceritain ya, tapi lupa. Tapi Bambang Tri tidak ya, masih ingat terus ya. Cerdasnya, sangat-sangat cerdas ya. Daya ingatnya luar biasa. Oh, yang tadi itu. Iya, Heru Purnomo yang bapaknya Jokowi asli ini adalah adiknya Wijato yang Paling kecil. Barap itu. Oh. Wijato itu yang Barap. Ah, Heru Purnomo itu yang Ragil. Oh, yang paling kecil. Dan ceritanya itu begini. Waktu Wah, ini kita harus buat diagram ini. Iya. Nanti biar gampang. Nanti deh Pak di Jakarta. waktu Heru
Purnomo itu ditahan di Nusa Kambangan kurang lebih setahun, dia pulang. Nah dia kaget kok istrinya diambil sama Wijiatno itu, Ya ampun. gitu loh. Istrinya diambil Wijiatno. Iya dong. Siapa itu istrinya? Sujiatno itu aslinya namanya Jinem. Jinem. Ya, siapa sumbernya mengatakan Jinem itu? Kakak saya sendiri Bambang Satono. Ini sedangnya asli Jinem A1. Nah, itu. Jadi Sujiatmi ini harusnya istrinya Heru Purnomo Ya. diambil abang kandungnya. Nah itu untuk meredam kemarahan Heru Purnomo itu ditukarlah dengan keponakannya Sujiatmi itu yang namanya Eni. Yang kemudian jadi istrinya Heru Purnomo yang baru, punya anak yang namanya itu Jumatno. Yang di foto ijazah itu. Iya. Yang foto ijazah itu. Muter-muter di situ ya? Iya, Jumatno. Oh. Ya ini anaknya namanya Pak Sumarto. Maksudnya gini Pak, pelan-pelan dong Pak. Kan? Iya. Heru Purnomo mengambil Masih aja lupa Heru coba Purnomo bayanginnya. itu mengambil istrinya abangnya namanya Wijianto. Wijianto yang mengambil istrinya Heru Purnomo. Oh, Wijianto, abang kandung dari Heru Purnomo, Ya. mengambil istrinya Heru Purnomo. Heru Purnomo karena Heru Purnomo masih di Nusa Supaya Kambangan. jangan marah, Ya ditukarlah dengan dengan Eni. Eni itu ponakannya Bu Sujiatmi. Oh, Eni adalah ponakan Ibu Sujiatmi. Ya. Jadi menikah dengan Heru Purnomo. Ya, punya anak Jumatno itu. Yang sekarang komisaris. Saya permisi merokok dulu kan. Maklum ya, ini kesempatan saya bicara. Ya, jadi senjata saya ya tinggal bicara ini, terserah. Pak Jokowi mau ngapain? Jumatno Budi Utomo ini caleg di Brebes Kota Tegal. Ya, itu secara politik di Asuh Wiranto, Hanura kan? Hanura betul. Yang penting adalah rakyat harus mencatat. Kalau dikatakan saya ini memfitnahan, buat apa? Saya sudah dihukum, sudah selesai. Fitnah lagi itu 5 tahun lebih buat ya. apa? Ya. Gitu loh. Jadi ini murni supaya sejarah ini keluar dan kita nanti kita buktikan dengan bukti-bukti baru. Dan Nah, mendapatkan data-data itu dengan dengan cara apa tetap? Ya, pokoknya cara dong ketemu orangnya yang punya data itu. Oh, gitu loh. misalnya salah satunya. Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang waktu itu namanya Bapak Puja Sumarta. Puja Sumarta yang berbicara tentang yang mewah tadi, Pak. yang Ya. mewah. Ya. Yang Bapak bilang apa? Dibaptis apa? Dibaptis nama yang dibaptis itu masih kecil 5 tahunan namanya Hermanus Joko Widodo. Hermanus. Jadi pada saat dibaptis di Keuskupan Semarang, itu ya mewah itu membawa seorang anak Kecil usia 5 tahun 4 tahun lah. 5 tahun 4 tahun. Iya. Dan diberikan nama baptis Hermanus Joko Widodo. Tapi yakin itu Joko Widodo yang presiden? Siapa lagi nama yang ada Hermanus Joko Widodo? Bukan Herbertus. Herbertus itu saya nggak tahu. Oh, fiksi itu ya, nggak Iya, benar. iya. Kalau jadi Hermanus. Iya, mungkin itu fungsinya Jokowi sendiri supaya kalau dicek di Keuskupan nggak ada nama Herbertus. Oh, cicil untuk next katanya. Iya. Siapa yang bilang? Oh, bos. Oke. Enggak, soalnya Yap Mewah. Jadi saya sangat interest sekali dengan Yap Mewah ini. Tadi Pak Babantri mengatakan dia diutus oleh Tiongkok. Ya. Berarti orang Tiongkok. Ya, asli Tiongkok. Datang tahun 60-an, 60. 60, 61 lahir Jokowi. ya, gitu. satu lahir Jokowi. langsung Itulah gas hasil, dong. hasil Itu nyampe percintaannya dengan Heru Purnomo. Indonesia. Adiknya Widiatno. Widiatno. Widiatno itu sebenarnya bukan lapuk yang Nah, itu teman-teman biar tahu silsilahnya ya dan tahu latar belakangnya, ceritanya tuh bagaimana Pak Jokowi dulu gitu ya. Barep ini yang anak pertama ini. Oh, jadi Widiatno ini bukan lapuk. Ya, dan tidak menunjukkan ketertarikan pada wanita gitu. Kalau ini yang diakui sebagai bapaknya Jokowi itu gimana? Untuk mengaburkan bahwa dia sebenarnya anaknya. Jadi Yap Mewah ini punya misi ke Indonesia ini membesarkan PKI. Dengan mengajari apa itu drum band. Salah satunya itu. Salah satunya skillnya Ya, itu. iya. Yap Mewah ini. Saya ketemu dengan orang yang menangkap Yap Mewah itu, namanya Mbah Kiman. Mbah Kiman. Mbah Kiman ini Oh, Yap Mewah ditangkap ditangkap dong. oleh. Ya, oleh orangnya Pak Harto itu. Kemudian dilakukan Pak Harto. Tapi Yap Mewah tadi Bapak bilang sudah memberikan jasa kepada Soeharto untuk memberikan posisi Iya, ID. itu kan sebelumnya ditangkap dulu terus Oh, Ya, sebelumnya di Yap masa yang Mewah tahu. ditangkap,
sehingga memberitahu Di mana posisi posisi DNID. Posisi DNID. Jadi hubungan antara DNID dengan Uyak Mewah ini apa? Nggak ada hubungan percintaan? Iya, lama-lama punya percintaan. Ini belum ketemu siapa anaknya ini. Anaknya Uyak Mewah dengan DNID. Nah, tapi Tapi yang pasti bukan saya itu. tapi Uskop Puja Sumatera menegaskan Saya tegas, punya orang tua yang jelas. Masalahnya Bang Rismo ini amuba. ya tegas Asli mengatakan lu Kak Bata. waktu datang ke Usupan itu ngomong saya ini istrinya Aidit. Gitu. Uskupan Dalam Jawa. keadaan dia sudah mengandung. Tuh katanya Bang Jahat Tulang Janis suruh irit katanya. Nah, Nah, nanti Pak. nanti lah ya. lebih Biar kita buka nanti siapa anak di dalam kandungannya Yak Mewah itu. Ya, dan sebentar, izinkan saya ngomong sama Pak Osman ini. Saya minta doa restu, Pak. Akan saya buka lagi yang soal silsilah itu. Gitu. Dengan saya temui lagi sumber-sumbernya yang masih ada, gitu, dan data-data yang mungkin masih ada di Keuskupan Agung Semarang itu. Gitu. Tidak ada maksud lain. Ini sudah nggak ada urusannya dengan Jokowi, urusannya dengan sejarah. Ya. Gitu loh. Keren. Karena dia presiden. Gimana? Karena dia presiden. Ya pokoknya Iya dong, sejarah Indonesia. iya. Sejarah Indonesia karena dia presiden. Saya sudah nggak mau berurusan dengan Jokowi lah. Kecuali dia mau berurusan dengan saya juga harus siap juga kan. Udah capek berurusan dengan Jokowi kayaknya ini ya, Bambang Tri ini ya, udah dihukum 2 kali ini, udah dipenjara 2 kali ini ya. Bapak nanti disuruh tutup mulut dikasih 100 miliar? Ya saya pikirkan nanti, mungkin juga mau saya. Tapi masih bilang mungkin sih. Oh, mungkin. Karena nggak Atau dan kira-kira Ayo, apa kesana hubungannya dengan adili Jokowi makzulkan Gibran? Apa itu ada hubungannya dengan sekretariat bersama yang ada di pusat di Jakarta itu? Gimana Pak? Ya, yang pertama, kalau saya menghendaki diadilinya Jokowi itu untuk membongkar persekongkolan jahat antara Jokowi dengan beberapa pengkhianat, terutama oligarki kapital, juga persekongkolan Jokowi dengan negara asing, khususnya Cina sama Amerika. Itu harus dibongkar semua. Ya. Kalau Pak Jokowi ingin yang terlibat itu bukan dirinya sendiri, karena selama ini yang saya awasi, yang amati, kan semua fokusnya seakan-akan yang salah itu Jokowi. Doang. Ya. Padahal itu luar biasa, luar biasa. Ini harus dibongkar Pak Jokowi supaya menjadi catatan bagi kita agar ke depan nanti tidak mengalami seperti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, dan akhirnya dia kan kesian juga sekarang. Ya. Kayaknya keluar rumah juga udah jarang-jarang. Ya. Gitu-gitu. Bahkan kalau Pak Jokowi siap untuk itu, saya akan mendampingi Pak Jokowi. Bantu Pak Jokowi. Iya, kita juga sebenarnya pengen membantu Pak Jokowi kalau memang ini Bongkar otaknya semua. bukan dia ya. Ya, kita bongkar Dan ini semua. ada otaknya yang lebih besar lagi. Ya. Ya kita harus hajar demi kemajuan Indonesia. Oh ya, kan untuk gitu. menjadi ini bahan agar kita di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak terjadi lagi seperti pada waktu Jokowi menjadi presiden. Ya. Tanpa dibongkar itu, kita akan meraba-raba. Kadang-kadang menuduh sesuatu yang belum tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di era Pak Prabowo ini, kekuatan Amerika sama Cina ini masih kuat sekali. Imbang lah. Ya, kalau Amerika itu hanya ingin mencari keuntungan di Indonesia, ekonomi pertama. Ya. Tapi dengan cara yang kurang bagus, yaitu mengadu domba di antara kita. Kalau Cina enggak, mengadu domba di antara kita enggak pernah. Tapi Cina ini punya agenda khusus yang namanya jalur sutra maritim. Ini harus sukses. Apapun yang diminta oleh siapapun akan dipenuhi oleh Cina. Asalkan jalur sutra maritim ini berhasil. Terbangun. Ya. Kenapa? Agenda Cina itu ingin menguasai dunia, tapi di dalam dunia perdagangan. Jadi perdagangan semua ini harus kekuatannya ada pada Cina. Maka itu yang dimainkan. Saya melihat kelemahan ya mengenai apa itu kita yang dibuka karpet merah oleh Pak Jokowi untuk mensukseskan jalur sutra ini sudah lewat batas. Ya. Ini sudah aneksasi, yaitu perampokan tanah-tanah rakyat. Ini yang tidak boleh terjadi. Di Pulau Batam. Ya, tapi apakah Cina merasa aku melanggar undang-undang? Enggak. Karena sudah diberi karpet merah oleh Pak Jokowi, sudah dilindungi oleh undang, oleh peraturan, oleh sebagainya. Oleh Pak Prabowo nanti, jalur sutra silahkan disukseskan. Saya sepakat. Tapi jangan ada potensi menjajah. Ya. Jangan ada potensi menguasai wilayah.
jangan ada potensi mentransfer penduduk. Wah, katanya di Morowali itu sudah seperti Beijing kedua Ya, katanya. saudara. Nah ini begitulah teman-teman ya ceritanya para pejuang semua ya ini ya. Di sini ngumpul para pejuang semua dan kita jadi tahu bagaimana silsilah dan cerita masa lalu tentang Pak Jokowi ini sudah diceritakan semua oleh Bambang Tri dan kawan-kawan di situ ya.